penuh debaran yang mengasyikan. Kali ini mereka bercinta lebih lama, lebih lembut, lebih syahdu. Farida benar-benar sangat menghayati semua sentuhan Ismet, seolah permainan cinta itu baru pertama kali ia alami dan tidak akan pernah terulang lagi. Ketika mereka selesai, terdengar bunyi beduk disusul suara azan sayup-sayup. Sampai wah sudah subuh kiranya, ujar Farida seraya meloncat turun dari tempat tidur. Aku ke dapur lalu masak air untuk mandi. Saat hendak menuju dapur, Farida tertegun. Untuk pertama kali sejak tiba di rumah mereka yang baru, Farida melihat lemari mungil di ruang tengah itu. Sesaat ia terngangah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ukiran di daun pintu lemari menggambarkan perempuan yang duduk dengan seekor kambing di pangkuannya. Menarik perhatian Farida. Meski gemetar, Farida tetap melangkah mendekati lalu ia menjulurkan kepalanya, memperhatikan lemari itu dengan seksama. Ia hampir saja terpekik. Wajah perempuan di daun pintu lemari itu adalah wajah yang ia lihat dalam mimpinya. Di kantornya hari itu, suasana hati Ismet Effendi sedang bagus. Berkas-berkas laporan yang disodorkan bawahannya, ia periksa tanpa banyak tanya ini itu. Tamu-tamu ia layani dengan senyum yang selalu mengembang di wajahnya. Surat-surat ia tanda tangani dengan lancar. Saat hendak keluar untuk pulang sebentar makan siang di rumah, ia lewat ruang utama dan mendengar bisik-bisik para pegawai di belakang punggungnya. Untunglah bos kita yang baru tidak galak seperti bos yang lama. Seseorang bergumam, "Ah biasa," sambut yang lain, "hari ini begitu, besok siapa tahu. Aku percaya padanya, malah aku berani taruhan." Sambil memacu mobil dinasnya menuju rumah, Ismet nyeletuk sendiri, "Silakan kalian menduga apa saja. Silakan kalian bertaruh dan camkan yang keluar sebagai pemenang adalah yang berprestasi," serunya penuh semangat. Ia menggeleng-geleng mengingat obrolan pegawainya sesaat. Kemudian Ismet mendengus senang. "Coba kalau kalian tahu apa yang kupikirkan. Yah, betapa mudahnya menyenangkan seorang istri hanya dengan tipuan kecil." Tadi pagi selagi sarapan, Farida mengomentari perabotan rumah mereka. "Baru kali ini kulihat lemari itu, Bang, sebuah lemari yang sangat bagus." "Lemari yang mana?" sahut Ismet pura-pura. "Yang berada di ruang tengah. Pembuatnya tentulah seorang yang sangat ahli." "Oh betul itu," cepat Ismet menjawab sambil mengangguk-angguk, bangga mendengar pujian istrinya. Sungguh akan pingsan si Harlas mendengarnya nanti. Sebuah surprise, Farida mengerling tepat. Ukiran pintunya pasti sengaja dipesan. Ismet menelan makanannya, tertegun sesaat. Lantas melihat ada kesempatan ia jawab, "Sekenanya saja memang. Kau yang memesannya, Bang Ismet?" Iya, aku Ismet," menyeringai sambil mengunyah tempe goreng dengan ragusnya. Kunyahan itu tidak ia nikmati, yang ia nikmati tipuannya yang menakjubkan. "Kok pengukirnya tahu benar raut wajahku ya?" tanya Ida tiba-tiba. "Padahal bertemu pun kami belum." "Oh itu, aku memberi dia gambaran tentang dirimu," tak urung Ismet gelagapan. Menjawab pertanyaan Farida, maksudku, kuperlihatkan salah satu potret dirimu pada pengukir yang hebat itu." "Berapa lama ia mengerjakannya, Bang Ismet?" 3 hari ya, 3 hari. Bukan main, ia tentunya seorang pengukir jempolan," puji Farida penuh kekaguman. "Jempolan tapi kampungan, berselera rendah," cela ibu mertua Farida tak senang. "Kok ibu bilang begitu?" rungut Ismet cemas. "Aku juga sudah melihat lemari itu, Nak. Pengukirnya memang ahli, tetapi menurutku ia menggambarkan istrimu mengikuti imajinasi berlebihan." "Berlebihan bagaimana, Bu? Ia merusak citra istrimu." "Merusak bagaimana?" tanya Ismet heran.
Kelembutan yang dimiliki istrimu sama sekali tak terlihat dalam ukiran kayu itu. Yang kulihat justru kekejaman. Kalau mau terang-terangan, tetapi jangan tersinggung ya. Ia menggambarkan istrimu sebagai seorang wanita yang kejam, wanita yang jahat, seperti wanita menakutkan dalam dongeng tentang dunia sihir. Hampir jatuh gelas berisi teh yang akan diminum Ismet. Apakah Harlas telah bercerita sesuatu pada ibunya mengenai asal-usul lemari itu? Terlalu benar si Harlas. Awas nanti kalau nanti mereka bertemu. Tetapi aku senang, Ibu, ujar Farida, menenteramkan hati Ismet yang resah. Aku senang dengan gambaran lain tentang diriku, karena kupikir gambaran seperti itu mungkin saja tampil pada seseorang dengan adanya ukiran diriku. Mengingatkan aku agar selalu berusaha menekan emosi kalau tak ingin membuat lawan bicaraku ketakutan. Bukan saja menakutkan, komel Ibu Ismet tak puas. Di pintu lemari itu dibuatnya kau seolah-olah perempuan binal. Masa iya? Farida tersenyum. Tambah nasinya, Bu. Aku sudah kenyang, Ibu Ismet meneguk tehnya. Lalu menarik nafas sebentar. Anak kambing itu, lanjutnya, apa-apaan si pengukir menghadiahi haribaanmu seekor kambing berwarna hitam pula. Di zaman dulu, zaman nabi-nabi, binatang macam itu perlambang setan. Ismet terbatuk. Farida coba menengahi. Kalau ibu kurang suka, bukan tak suka, Ida, sanggah ibu mertua Farida. Cuma ya kok rasanya kampungan dan kau sendiri menyukai ukiran di pintu lemari itu bukan? Farida manggut-manggut. Hadiah dari suami tentulah harus diterima sang istri dengan sukacita, Bu. Apalagi aku tahu Bang Ismet bermaksud menyenangkan hatiku. Kuanggap lemari itu sebagai hadiah dan pernyataan cinta kasih darinya. Bukankah begitu, Bang? Ismet menggerakkan kedua lengan dengan telapak tangan terbuka, tanda menyerah tak tahu. Lupa menambahkan dengan malu-malu, kau lebih tahu sayangku. Melihat anak dan menantunya saling berpandangan bahagia, ibunya Ismet tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kalau kau menyukainya, Ida, aku pun suka. Jugalah, katanya sambil mengangkat bahu. Lalu sambil mendongak pada Ismet ia melanjutkan, dan tolonglah Ismet, perlihatkan juga potretku pada pembuat lemari itu. Tetapi aku punya permintaan khusus. Apa, Bu? Tanya Ismet sambil berpikir. Siapa pembuat lemari antik itu? Masih hidupkah orangnya, atau tinggal tulang belulang di bawah gundukan kuburan tua di suatu tempat, entah di mana? Kalau ia mengukir aku, kata ibunya tenang, tolong di ribaanku jangan diletakkan seekor kambing. Aku minta yang lain saja. Apa, Bu? Seekor gajah. Dan mereka tertawa berderai-derai. Tiba di rumah, Ismet disambut pertanyaan dari ibunya. Apakah istrimu menemuimu di kantor? Tidak, Bu. Mengapa? Aku tak melihatnya dari tadi, sahut ibunya seraya. Menghidangkan makan siang untuk Ismet. Mungkin juga ia pergi belanja ke pasar. Tetapi kok lama benar ya? Jam berapa ia pergi? Tak bisa aku pastikan. Setelah mencuci pakaian lalu menyapu rumah. Tahu-tahu tak ku dengar lagi suaranya. Waktu aku selesai menyetrika, aku tidak melihat dia lagi. Heran, kok dia meninggalkan rumah tanpa bilang-bilang? Apa dia biasa begitu? Tidak, Bu. Kau tahu kemana ia kira-kira pergi? Entahlah, ibu baru pertama kali ke kota ini. Barangkali ia pergi ke rumah Harlas. Kudengar ia ada rencana usaha bersama dengan Uis. Ibu tahu apa rencana mereka? Tidak. Ida bermaksud buka konveksi. Bersyukurlah kau. Anakku punya istri yang tidak hanya berpangku tangan mengandalkan gaji suami. Gajiku sebenarnya lebih dari cukup, Bu, tetapi ya mana bisa kularang lagi pula. Timbang ia melamun kesepian di kota yang masih asing baginya. Jauh dari sanak famili pula. Entah kalau ibu memutuskan untuk tinggal selamanya dengan kami. Aduh,
Nah, adik-adikmu di kampung masih perlu diurus. Belum lagi sawah peninggalan ayahmu. Memang ada yang mengerjakan dengan hasil bagi dua, tetapi kalau tak diawasi, kau tahu sendiri, diserang hama, tikus lah, wereng lah, rebutan air lah. Pendeknya, segala macam alasan mereka agar tidak kebagian sedikit dan yang mengerjakan untung besar lalu diam-diam membeli sawah sendiri. Biarkan saja, Bu, kau tinggal saja dengan kami di sini. Si Mariam toh sudah kawin, si Londo juga sudah bekerja. Soal si bungsu, marah Iman biar sekolah di Pandeglang ini saja. Kalau ia mau, yang tak mau, bukan aku tak betah dengan kalian, Nak, tetapi aku ini sudah tua. Kalau kelak meninggal, aku ingin dikubur di tanah tempat aku dilahirkan. Lagi pula, kakekmu sudah pikun, tak ada yang sabar mengurusnya. Kalau tak ada aku, bagaimana nasibnya? 1 jam sudah Ismet di rumah, tetapi Farida belum pulang juga. Jangan-jangan Ida tersesat, Nak, ujar Ibu Ismet khawatir. Ismet tertawa, dia bukan anak kecil lagi, Bu. Kotak ini pun lebarnya cuma setelapak tangan. Tak usah khawatir, pasti ia di rumah Harlas. Uwis memang teman ngobrol yang membuat orang lupa waktu. Tetapi toh ketika masuk kantor kembali, pikiran Ismet mulai tidak tenang. Apa-apaan Farida pergi tanpa pamit, tidak ingat waktu. Kalau cuma mereka berdua sih tak apa. Tetapi ini kan ada ibu. Sungguh memalukan, tetapi ya barangkali Farida tak perlu terlalu disalahkan. Mungkin ia dan Uwis sedang pergi melihat-lihat mesin jahit yang akan dibeli. Barang demikian memang susah dicari di Pandeglang ini. Mereka mungkin mencarinya ke Serang, siapa tahu juga malah ke Jakarta. Sayangnya kok nggak bilang-bilang dan di depan mata para pegawai yang tadi berbisik-bisik memuji dirinya. Ismet Effendi tampak sudah berubah. Mendadak tanpa angker, Ismet baru panik setelah waktu menunjukkan pukul 8 malam dan Farida belum kelihatan batang hidungnya. Paniknya bertambah mendengar ibunya terus-terusan menangis sambil ketakutan. Jangan-jangan istrimu mengalami kecelakaan atau diculik orang. Kecelakaan? Mungkin, tetapi tidak kalau diculik orang yang berani melakukannya bakal babak belur lebih dulu karena Farida jago karate. Ismet menyabarkan ibunya, kemudian keluar rumah. Ia malu bertanya pada tetangga sekitar rumah, bisa-bisa jadi bahan gunjingan. Ia juga malu bertanya pada Harlas karena ia yakin tentulah Harlas dan istrinya tidak akan sampai hati menahan Farida berlama-lama di rumah mereka. Farida tidak mungkin pergi ke rumah Harlas, pikirnya, tetapi bagaimanapun ia harus ke rumah sahabatnya itu. Di kota ini hanya Harlas seorang yang dapat ia mintai tolong. Uwis kaget setelah diberitahu Farida menghilang. Tidak, sejak kemarin malam itu aku belum bertemu dia lagi. Harlas tak kalah terkagetnya. Yang benar saja, berani istrimu berkeliaran seorang diri di tempat yang masih asing begini. Mereka kemudian nekat ke rumah sakit terdekat mencari informasi, mana tahu ada korban peristiwa kecelakaan lalu lintas. Nihil. Lalu ke kantor polisi, tetap tak ada jejak Farida. Mau tidak mau Ismet meminta bantuan polisi untuk ikut mencari istrinya. Tetapi agar dirahasiakan benar pada orang lain. Sangat memalukan. Kepala seksi sebuah instansi pemerintah dilaporkan telah kehilangan istrinya. Harlas kemudian mengajak Ismet pulang. Ibumu perlu didampingi, kalau perlu beri ia obat tidur, katanya, menyarankan agar ibu Ismet bisa lebih tenang sambil menyetir mobil ke rumah sahabatnya. Harlas berpikir keras, kemudian ia menepuk keningnya, menyesali otaknya yang terlambat memberikan informasi. Oh iya Ismet, kemarin Uwis sempat menceritakan dengan cerita-cerita dengan istrimu. Ida bilang memang ia baru pertama kali ke daerah ini, tetapi sebenarnya ia tepatnya leluhurnya bukan orang asing di sini. Maksudmu? Ida bilang kakeknya berasal dari Malimping, dikuburkan di Malimping. Apa ia tak pernah cerita padamu? Oh, itu sih pernah.
Tetapi aku tak tahu di mana Malimping itu. Malimping kita singgahi kalau pergi menuju Labuan. Memang hanya kota kecamatan, tetapi luasnya bukan main, wilayahnya sampai ke pinggir Kabupaten Bogor. Sekarang coba kita andaikan ia pergi ke menziarahi kuburan kakeknya atau menemui seseorang sanak di sana di desa. Mana kiranya? Mana aku tahu, kalau Ismet sambil angkat bahu putus asa. Tentang kakeknya yang di Malimping sudah lama rasanya ia ceritakan padaku. Itu pun cuma sambil lalu. Payah kalau begitu. Tetapi nanti dulu, seluas-luasnya daerah di sini, kita masih mungkin mencari alamat seseorang asal kita tahu siapa orang yang kita cari. Siapa? Gumam Ismet bodoh. Kakeknya itu. Ida sendiri tak pernah tahu siapa nama kakeknya. Ya ampun. Harlas ikut putus asa. Tiba di rumah, Farida belum pulang juga. Ismet kewalahan mendengar ratap tangis ibunya. Harlas sendiri tidak banyak menolong. Harlas kemudian pamit, berjanji akan minta bantuan beberapa orang kenalan dan kerabatnya untuk ikut mencari Farida. Kau di rumah saja, temani ibumu, biar aku yang berkeliling, ujar Harlas membesarkan hati Ismet. Aku ikut, Harlas, jangan. Kau terlalu letih juga shock. Malah akan menambah pekerjaan kami nanti. Tetapi Farida, tugas Ismet dengan nada was-was. Berdoalah bahwa ia akan baik-baik saja. Bayangkan misalnya ia iseng naik bus ke Rangkas tetapi salah naik. Yang ke Jakarta, doakan istrimu sudah tiba di rumah sebelum matahari terbit esok. Kemudian Harlas pergi. Tinggal Ismet termangu-mangu, gelisah, setengah mati. Ibunya terus-menerus mengeluh soal bencana, soal culik-menculik, dan segala macam sampai Ismet jengkel dan berteriak meminta ibunya. Diamlah Bu, ibu membuatku makin sakit kepala saja. Ibunya terkejut, lantas mundur teratur masuk ke kamar tidur, menangis, menyesali nasib. Di usia setua ini masih juga tega anaknya membentak sekasar itu. Ia hanya tidak tahu harus melakukan apa untuk membantu menemukan menantunya. Ismet menyeka dahi, menyesali sikapnya barusan. Ia lalu melangkah lunglai ke kamar ibunya. Perempuan tua itu meringkuk pucat dan bersimbah air mata. Maafkan aku, Bu, bisik Ismet tersendat. Aku mengerti, Nak. Ida, ya, aku pun kehilangan dia. Kalian berdua tidak bertengkar sebelumnya, Bu, tanya Ismet. Hati-hati. Takut kembali menyinggung perasaan ibunya. Demi Tuhan, tidak anakku. Lebih baik aku mati berdiri ketimbang harus menyakiti hati menantuku itu. Diam sejenak. Ismet bertanya lagi, apa sebenarnya yang terjadi pagi tadi, Bu? Bukankah sudah kuceritakan? Coba Ibu ulangi lagi, bujuk Ismet lembut. Bagian demi bagian, jangan lupa hal-hal yang terkecil sekalipun. Misalnya ibu mendengar ada sendok jatuh. Bukan sendok, sanggah ibunya. Apa, Bu? Bukan sendok, keramik. Salah satu keramik di lemari itu. Aku sedang buang air ketika aku dengar suara benda seperti gelas jatuh. Tetapi keluar dari kamar mandi, aku mencium bau gosong. Rupanya aku lupa mencabut kabel setrikaan dari stop kontak. Aku malunya bukan main karena yang hangus justru celana istrimu. Dan, apakah kau mendengar ceritaku, Nak? Ismet mengangguk-angguk. Dengan jantung berdegup kencang, sekujur tubuhnya mendadak terasa dingin. Ibu yakin yang jatuh itu keramik dari lemari. Lemari yang mana? Yang mana lagi? Itu yang ukirannya kampungan. Dengus ibunya masih dengan nada kesal. Lupakan dulu soal kampungan. Ismet tersedak. Siapa yang menjatuhkannya? Pasti istrimu. Bagaimana ibu tahu? Tentu saja aku tahu, karena sebelumnya sempat kudengar istrimu berkata akan memindahkan keramik itu ke bufet hias di ruang depan. Katanya lemari kecil itu lebih pantas diisi buku-buku koleksi kalian, juga barang-barang pecah belah yang tidak patut dipajang. Aku sendiri ikut membantu mengangkatnya.
mengangkatkan sebagian barang yang dimaksud. Tetapi Ida menyarankan agar aku tak usah repot-repot, lalu kupikir lebih baik aku menyetrika saja. Dan ia pun kutinggalkan. Setelahnya, Bu, setelahnya, desak Ismet hampir menjerit. Jangan terlalu keras suaramu. Nak, telingaku peka kau bikin. Setelahnya. Ya, aku ingin buang air. Waktu masih di kamar mandi itulah aku mendengar suara benda jatuh pecah dan ibu memeriksanya. Aku memeriksanya, tetapi setelah lebih dulu menyembunyikan celana istrimu yang hangus itu, aku lantas pura-pura menyetrika yang lain, 1-2 lembar sambil cemas kalau kelalaianku dipergok istrimu. Tetapi setelah lama tak kudengar suara, aku jadi heran, kuintip ke ruang depan dan aku tak melihat Farida. Yang kulihat tumpukan buku-buku di lantai, juga seperangkat piring gelas. Dan Ismet menelan ludah, kerongkongannya kering kerontang. Serak ia bertanya, apa yang ibu lihat di lemari? Yang kulihat tentu saja keramik-keramik itu, kecuali yang satu. Pecahannya berserakan di lantai. Pintu lemari dalam keadaan terbuka. Farida kukira belum sempat memasukkan apapun ke dalamnya. Entah apa yang membuatnya membatalkan niat, lantas kemudian meninggalkan rumah diam-diam. Ismet bangkit dengan lutut goyah. Aku tahu kemana ia pergi, bisiknya Paro. Kau tahu, Nak? Ibunya terheran-heran. Ya, aku tahu. Ibu tidur saja, aku akan menjemput menantumu. Tak akan lama, kemudian ia meninggalkan kamar ibunya. Ismet berjalan tersuruk-suruk ke ruang tengah, dengan dada berdebur-debur, jantung mengembang mengempis begitu kuat, begitu menyakitkan, begitu menyesakkan, tersengal-sengal, nyaris tidak sanggup lagi menarik nafas, sampai juga ia di depan lemari antik yang sekonyong-konyong membuatnya ketakutan setengah mati. Sesaat ketika memandangi daun pintu lemari, pengaruh goib yang aneh langsung menyergapnya, serupa dorongan untuk melampiaskan hasrat kelelakiannya. Matanya dipejamkan agar tak melihat gambaran perempuan misterius yang terukir pada kayu pintu lemari. Lalu dengan tangan gemetar ia meraba pegangan pintu lalu menyentakkannya sampai terbuka lebar. Matanya pun ikut terpentang lebar dalam jilatan lampu ruangan. Ia mendapati bagian dalam lemari telah diisi dengan buku-buku yang tertata rapi, serta perabotan pecah belah. Mungkin ibunya yang telah menyusun dengan rapi. Tapi mulutnya terngangah, tak mengerti apakah aku salah. Tidak, dugaan Ismet tidak salah sedikitpun. Perlahan bentuk sebelah dalam lemari beserta segenap isinya mengabur, sebagian gantinya muncul bayangan kegelapan, bayangan hitam pekat, seolah tanpa batas dari balik kegelapan itu. Hidung Ismet mencium bau yang asing, bukan bau apek ruangan tertutup, bukan pula bau kayu atau bingkai papan lemari. Entah bau apa ini. Tanpa sadar, Ismet mengangkat tangannya, digapainya ke depan. Tangannya ternyata menembus kegelapan. Kulit tangannya merasakan udara dingin yang menusuk. Tua bangka terkutuk, kembalikan istriku. Ismet mengeram, marah, lalu melangkahkan kakinya ke depan selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Makin jauh ia melangkah, makin berubah kegelapan itu rasanya. Melihat semua cahaya kecil dan samar-samar, ia juga mulai mencium bau udara alam terbuka. Ida, mulutnya memanggil dengan lidah yang keluh. Ida, di mana engkau sayangku? Suara Ismet memanggil-manggil. Nama Farida terdengar oleh perempuan tua yang terbaring letih di kamar tidurnya. Meski diliputi rasa heran, ia diam mendengarkan, tapi suara anaknya kian menjauh. Sayup-sayup lalu hilang. Perempuan itu turun dari tempat tidur lalu tertatih-tatih keluar dari kamar. Ismet, kini ia yang memanggil-manggil. Ismet, apakah kau masih di dalam rumah? Perempuan itu beringsut ke arah lemari di ruang tengah. Ia melihat pintu lemari ukiran itu dalam keadaan terbuka. Buku-buku koleksi anak dan menantunya serta barang pecah belah tersusun di bagian dalam lemari.
Ia telah merapikannya tadi pagi setelah Farida meninggalkannya begitu saja. Pintu lemari yang terbuka ia tutupkan dengan empasan keras, kasar sekali, lalu dikuncinya sekalian. "Kemana itu anak? Ismet, Ismet," ia memanggil-manggil lagi. Sambil matanya mencari-cari, ia tidak melihat anaknya. Ia kini sendirian di rumah yang teramat asing baginya. Lorong hitam itu berakhir di tempat yang seketika membuat Ismet Effendi terperanjat. "Bermimpikah aku?" gumamnya keluh. Seraya mencubit paha keras-keras, pahanya terasa sakit. Ia tak bermimpi, tetapi bagaimana mungkin ia tahu betul beberapa saat sebelumnya ia masih berada di rumah, membuka pintu lemari di ruang tengah lalu masuk mencari-cari istrinya. Kini tahu-tahu ia sudah muncul di tempat yang sangat asing. Cahayanya samar-samar, yang tadi ia lihat kini terpampang nyata. Ternyata cahaya itu adalah bias sinar matahari yang menembus celah rimbunan pepohonan yang menjulang di sekitarnya. Ia yakin bahwa saat membuka pintu lemari, waktu menunjukkan tengah malam. Lebih menakjubkan lagi, beberapa detik sebelumnya, ia berada di rumah, tahu-tahu kini sudah terjebak di tengah rimba belantara. Panik melanda diri Ismet. Ia melangkah mundur terus mundur, kemudian memutar tubuhnya berlari ke arah semula ia datang. Tetapi ia tidak melihat pintu tempat ia masuk. Ia hanya melihat kegelapan hutan di sekelilingnya dengan bias-bias mentari di sana sini. Ia tidak melihat dinding tembok rumah, yang ia lihat adalah dinding hutan berupa tumbuh-tumbuhan raksasa yang tumbuh rapat. Pepohonan yang luar biasa besar dan dahsyat, luar biasa tinggi seakan ingin mencakar langit di atasnya. "Mana pintu itu? Mana pintu itu? Mana?" Ismet berteriak-teriak histeris. Sambil berteriak ia berlari ke sana sini. Tersaruk-saruk kakinya yang telanjang menginjak duri dan ranting-ranting patah. Membentur akar-akar yang menyembul dari dalam tanah, Ismet jatuh tunggang langgang. Tetapi segera bangkit lagi seraya menjerit-jerit, "Tidak, aku tak mau di sini. Aku harus pulang. Aku harus menemukan pintu lemari itu." "Aku," terdengar suara menggeram di dekatnya. Ismet tertegun diam. Suara menggeram itu kian dekat. Endusan nafas yang berat disusul suara menggeram lagi, lalu sepi sejenak. Sekonyong-konyong, benda hitam besar meloncat dari balik semak belukar, terbang ke arahnya. 1-2 detik Ismet hanya terpanah. Awalnya ia hanya melihat 2 bintik hijau kemerahan di bagian depan benda hitam tersebut. Detik kemudian baru ia melihat taring-taring putih berkilau tajam. Ismet kini sadar makhluk apa yang menerjangnya. Ismet mencoba mengelak, tetapi ia terlambat. Beberapa detik dengan pekikan yang menyayat hati, Ismet terhempas dengan benda hitam besar dan berat itu berada di atas tubuhnya. Terdengar suara mengeram, suara mengaum. Kedua tangan Ismet meronta-ronta, mendorong-dorong tak terkendali saat telapak tangannya menyentuh benda kenyal dan hangat dan berbulu. Sekuat tenaga ia mendorong tubuh makhluk itu. Ia jauhkan wajahnya dari pancaran mata hijau kemerahan itu, juga dari terkaman taring-taring yang mengancam buas. Ismet bertarung seperti orang gila, mempertahankan nyawanya yang diancam maut. Kakinya menendang-nendang, lalu dijejakkan sekuat-kuatnya ke tanah. Lutut dilipat, kemudian tubuhnya menggeliat untuk membebaskan diri dari impitan makhluk angkara murka itu. Tetapi cakaran demi cakaran kuku mulai merobek bajunya, kulit dada serta perutnya. Ia mulai merasakan perih dan hangat darah yang merembes dari balik bajunya. Tenaganya semakin berkurang, perlawanannya pun semakin mengendur, semakin lemah. Tangannya meluncur terkulai, lehernya kini pun terbuka tanpa perlindungan, siap direngkuh maut. Mata Ismet terpejam pasrah, tetapi maut itu tak pernah datang, justru menjauh. Ismet merasakan endusan nafas hangat menerpa lehernya.
Tubuh hitam besar yang mengimpitnya terangkat pelan, endusan nafas makin menjauh. Begitu pula suara dengus menggeram, makin merendah secara naluriah. Ismet membuka kelopak matanya. Takut-takut ia sadar sudah makhluk apa yang sedang dihadapinya. Dan ia juga tahu makhluk itu akan menghentikan serangannya kalau ia diam tak bergerak, pura-pura mati. Ismet menaikkan lehernya sedikit sakit, sedikit saja, dan hati-hati, barangkali ia masih punya kesempatan untuk lolos dari bahaya. Paling tidak untuk melakukan perjuangan terakhir sebelum benar-benar menyerahkan nyawanya yang cuma selembar ke tangan-tangan malaikat maut. Yang ia lihat justru keanehan. Raja hutan berbulu hitam berkilauan itu bergerak mundur menjauhinya. Lebih aneh lagi, raja hutan yang luar biasa besarnya itu bergerak dengan keempat kaki merayap di atas tanah. Sepasang matanya yang tadinya galak meredup tak berdaya. Seringai mulut yang tadinya buas juga mengendur. Kepalanya yang mengerikan merunduk dalam penyerahan yang patuh. Terdengar suara mengumam pelan, lirih. Lalu makhluk penguasa hutan itu bangkit di atas keempat kakinya yang kekar, kokoh, bergerak memutar. Lantas dengan suatu lompatan yang tangkas, makhluk itu menghilang di balik pepohonan. Tak lama kemudian terdengar suara aumannya sayup-sayup sampai. Auman lirih seakan mengadukan nasib malangnya pada matahari. Ismet berusaha bangkit dengan susah payah. Akhirnya ia mampu juga untuk duduk. Meski dengan sekujur tubuhnya terasa remuk, persendian terasa mau rontok dari kaki hampir lumpuh. Di belakangnya terdengar lagi suara mengumam pelan, suara yang asing dengan logat yang juga asing. Bagai telinganya gemetar, Ismet berpaling kemudian beringsut menggerakkan tubuh agar bisa menghadap ke arah dewa penyelamat itu. Tadinya ia menyangka akan melihat seorang pemburu dengan senapan belaras 2 di tangan. Paling tidak ia berharap akan melihat seorang tua bangka dengan rantai belenggu terjuntai-juntai dari pergelangan tangan serta kakinya. Si tua bangka ya ia cari-cari, tetapi orang yang berdiri di depannya bukan orang ia bayangkan. Orang itu tidak bersenjata, tidak dulu memakai belenggu. Tidak pula memakai belenggu besi. Orang itu tegak dengan kokoh, membelakangi matahari, menimbulkan bias-bias gaib di sekeliling kepala dan tubuhnya. Tangannya bersedekap di dada, seluruh tubuhnya sampai ke batas leher, berwarna putih dengan cemas. Ismet menatap lebih ke bawah. Balutan warna putih itu ternyata kain penutup tubuh. Bagian bawah kain itu berakhir pada betis, hingga Ismet bisa melihat sepasang kaki telanjang, kurus tetapi tegak dan kokoh. Dan yang jelas, telapak kaki telanjang itu tidak mengambang di atas permukaan tanah. Telapak kaki itu menjejak nyata di rerumputan. Ismet menarik nafas lega, si pemilik kaki bukanlah makhluk halus. Karena orang itu berdiri membelakangi matahari, Ismet tidak dapat melihat wajahnya. Hanya samar-samar ia menangkap sinar mata yang tajam menusuk. Lalu gerak bibir mengucapkan kalimat tertentu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisahku kali ini. Terima kasih kalian telah menyimak ceritaku ini. Semoga kalian senang dan terhibur ya. Dan tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.